Saya akan membacakan Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15 yang akan kita renungkan bersama. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama berbicara tentang janji Yesus kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengutus Roh kebenaran. Roh kebenaran ini berasal sendiri dari Yesus yang bersumber dari Bapa yang mengutusnya. Roh kebenaran akan memberitakan tentang Yesus sebagai sang sumber kebenaran dan juga sang sumber keselamatan yang sejati. Kita bisa memahami bahwa roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus adalah Roh Kudus sendiri. Kita tahu bahwa setelah perayaan Paskah kebangkitan Yesus yang mulia, 40 hari lamanya Yesus menjumpai murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Setelah 40 hari, Yesus pun kembali ke surga, yang kita rayakan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, maka turunlah Roh Kudus atas para rasul yang kita rayakan sebagai hari raya Pentakosta, yaitu 50 hari setelah perayaan Paskah. Bacaan Injil hari ini mengatakan bahwa Yesus akan mengutus Roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Dia, dan kita terima bahwa Roh itu adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang memberikan kesaksian bahwa Yesuslah sang sumber keselamatan yang sejati. Kalau kita renungkan sejarah penyelamatan Allah kepada umat manusia, kita bisa membaginya dalam 3 tahap. Tahap yang pertama biasa kita kenal sebagai tahap janji. Dan kita temukan hal itu dalam umat perjanjian lama. Allah melalui para nabi menjanjikan akan kedatangan sang juru selamat yang sejati. Tahap yang kedua yang biasa disebut sebagai tahap sentral, yaitu tahap Yesus Kristus sebagai kepenuhan janji. Dan kisah itu kita temukan dengan sangat jelas dalam kisah yang ditampilkan oleh 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sementara tahap yang ketiga kita kenal sebagai tahap penerusan janji. Setelah Yesus kembali ke surga, Dia meminta murid-muridnya untuk meneruskan karya keselamatan yang telah Dia wartakan. Maka tugas selanjutnya dalam tahap yang ketiga, yaitu para murid diutus mewartakan kabar keselamatan itu. Para murid yang diutus ini kita kenal sebagai gereja yang dibimbing oleh Roh kebenaran atau Roh Kudus sendiri. Oleh karena itu, tugas untuk meneruskan karya keselamatan dari Yesus Kristus adalah tugas gereja dalam terang Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran kepada seluruh dunia sampai akhir zaman.
maka kita bisa melihat 3 tahap itu: tahap janji, tahap kepenuhan janji dalam diri Yesus Kristus, dan tahap penerusan janji di mana tugas itu diemban oleh gereja dalam terang Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang diutus kepada kita adalah roh kebenaran yang bersumber dari Allah sendiri, yang memberikan kesaksian tentang kebenaran dalam diri Yesus Kristus. Maka sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, Allah Tritunggal kita selalu kenakan pada diri kita melalui tanda kemenangan Kristus, yaitu tanda salib, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan kita menjawab amin. Kita kenakan pada diri kita Bapa yang menciptakan saya, Putra yang menebus saya, dan Roh Kudus yang akan menyertai saya sampai akhir zaman supaya saya selamat. Dan akhirnya kita mengatakan kita terima dengan sepenuh hati dalam ungkapan amin. Oleh karena itu, bacaan Injil hari ini menuntun kita untuk mengenal pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menuntun kita untuk mengenal Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan yang sejati dari Allah yang Maha Kuasa. Semoga hidup kita senantiasa dilimpahi berkat oleh Tuhan, dan kita pun dengan penuh sukacita merayakan hari raya kenaikan yang akan kita rayakan nantinya, dan kemudian menyusul hari raya Pentakosta pada tanggal 23 Mei yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.